Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ketiga daripada kitab Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam. Setelah pertemuan yang lampau, kita di dalam dua pertemuan yang lampau ya, kita menyelesaikan tentang siapa itu Imam Asy'ari dan beberapa syubah al-waridah fi haqqih. Kemudian kita juga menjelaskan tentang ahmiyatu ilmul kalam dan mabadi asal ilmil kalam. Apa itu ilmu kalam? Karena banyak orang itu tidak paham tentang apa namanya, tidak paham tentang ahmiyatu ilmil kalam. Bismillah. Saya jelaskan mabadi asal daripada ilmu kalam agar orang-orang itu mengerti apa itu apa namanya ilmu kalam. Sekarang kita akan masuk fisul bil kitab, fisul bil risalah, yaitu kita memulai qiraah risalah Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam, qiraah nasiyah, yakni qiraah nasiyah, harfan-harfan daripada risalah ini. Langsung saja, tak payah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amba'ana Syekh. Di dalam awal-awal kitab ini akan disebutkan tentang sanad, bahwasanya memang benar kitab ini daripada Imam Asy'ari. Bukan maknanya akidah dari perlu sanad, bukan itu. Bukan akidahnya yang perlu sanad, akan tetapi apa? Kitabnya, apakah memang kitab ini benar-benar kitabnya Imam Asy'ari? Hadza yahtaju ila sanad. Hal Imam Asy'ari dzakarahu fi kitabin akhar yang muttafaq alaihi seperti Imam Ghazali, beberapa kitabnya itu disebutkan di dalam kitabnya yang lain. Di dalam, Anda kalau tengok di Iqtisad fil I'tiqad wa qad dzakartu fit tahafut, maknanya kitab Tahaffutil Falasifah dikarang sebelum Iqtisad fil I'tiqad. Anda kalau tengok di Munqidh minadh Dhalal, Imam Ghazali yushir ila Qistasul Mustaqim, ila Mihaqqin Nadhar, ila Mi'yaril Ilm. Maknanya kitab-kitab itu memang ada karena Imam Ghazali sendiri yang menyebutkannya, atau memang tidak disebutkan oleh pengarangnya sendiri. Akan tetapi murid-muridnya mengatakan ada risalah-risalah itu. Anda kalau tengok kitabnya Syekh Said Foda, yakni saya ini atatabba, yakni kitabnya Syekh Said Foda dari kelas-kelasnya beliau yang apa namanya MP3 atau apa, saya dengarkan dari sejak tahun 90-an saya dengarkan itu. Maknanya tasjilatnya beliau itu ada mulai tahun 90-an. Saya dengar beliau mengatakan saya punya risalah di dalam masalah sama wal basor. Saya tanya apakah ada? Ada, tapi belum terbit. Coba tengok. Beliau punya Khulasah Tahaffutil Falasifah, ada. Beliau mempunyai risalah Jadidah fi Wahdatil Wujud, ada. Jadi memang ada beberapa kitab yang tidak disebutkan oleh orangnya di dalam kitab-kitab yang lain, tapi disebutkan di dalam apa? Majelis atau apa, hal-hal semacam itu biasa. Jadi masalah kitab risalah Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam mungkin tidak disebutkan oleh Imam Asy'ari dalam kitab-kitabnya yang lain. Maknanya beliau tidak menyebutkan bahwasanya beliau pernah mengarang kitab ini. Cuma murid-muridnya mengetahui itu. Kenapa? Karena murid memang hampir 24 jam bersama apa gurunya. Maknanya waktu yang dihabiskan bersama gurunya itu banyak. Jadi dia itu mengetahui daqaiq, perkara-perkara yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang lain yang ada pada gurunya. Sekarang akan disebutkan dahulu sanad, bahwasanya kitab ini berasal daripada Imam Asy'ari, bukan akidah berasal daripada sanad. Kalau akidah berasal daripada sanad, nanti akhirnya Anda itu beriman kepada sanad, bukan beriman kepada akidah yang benar. Li'anna al-akidah umurun aqliyah, yakni yakfi bi an takuna hadza mungkin, kemudian warada fil kitabi wa sunnah yakfi sawaun bi sanad am bi ghairi sanad. Amba'ana Syekh Al-Imam Jamaluddin Abdul Husain bin Ibrahim bin Abdillah Al-Qurashi ijazatan bi khattih, yakni ijazah kadangkala itu dengan khattih, dengan tulisan langsung.
Wa qala amba al-faqihu Fakhruddin Abdul Ma'ali Muhammad bin Abil Faraj bin Muhammad bin Barakah al-Mausili qiraatan alaihi, bukan ijazatan bi khattih ya, tapi qiraatan. Qiraah ini paling kuat, yakni di antara naut tahammul yang paling kuat itu adalah kalau syekhnya baca dengan Anda, yakni syekhnya macam saya sekarang ini, saya baca Anda dengar. Itu yang paling tinggi. Di bawahnya muridnya baca, saya dengar. Bukan saya ijazahkan kepada Anda. Itu menurut saya yang paling rendah itu. Karena itu kalau ada orang-orang minta kepada saya, Habib saya minta ijazah. Ijazah apa? Saya sudah khatam kitab untuk ini. Sudah tak ya ijazah. Ketika Anda itu membaca kitab dengan saya harfan-harfan mulai awal sampai akhir, atau Anda membaca dengan saya harfan-harfan dari awal sampai akhir, secara otomatis Anda mendapatkan ijazah saya. Walaupun saya mengingkarinya, tidak bisa. Kenapa? Ketika saya mengajarkan ini, secara otomatis saya memberikan ijazah kepada Anda bahwasanya memang kitab ini dibaca melalui saya, yakni dibaca di depan saya. Walaupun saya tidak tulis, Anda sudah bisa untuk menisbatkan kitab ini, yakni qara'tu hadzal kitab an fulan ibn fulan. Yakfi hada. Qira'atan alaihi wa ana asma'u fi masjidi. Sof tengok. Dan aku dengar. Beliau cakap, aku dengar. Wa ana asma'u fi masjidihi bisuki sultan di Baghdad. Sof tengok. Di Pasar Sultan di dalam Baghdad hari Selasa 8 Syawal tahun 600. Kilalahu qara'tu ala Syekh al-Imam as-Saduq Abi Mansur al-Mubarak ibn Abdillah ibn Muhammad al-Baghdadi yauma ardika biribatihil ma'ruf biribatil Barbahiriyah. Saya tak tahu ini ribat apa ya. Barbahiriyah Syarqiyah Madinatis Salam min sanati 73 wa 500 fa aqarra bihi, yakni bahwasanya aku membaca risalah ini daripada syekh tersebut, dan syekh itu mengatakan memang ini adalah risalahnya Imam Asy'ari. Wa akhbarana Syekh Imam Al-Hafidz Jamaluddin Abdul Fadl Abdurrahim bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Khalid Al-Ma'ruf bin Al-Ikhwa sanata 42 wa 500. Amba ana Syekh Abdul Fadl Muhammad bin Yahya An-Natili bimazindaran bimanzilihi biqiraati alaihi, yakni saya baca kepada beliau. Akhbarana Abu Nasr Abdul Karim bin Muhammad ibn Harun Asy-Syirazi amba'ana Ali ibn Rustum hadatsana Ali ibn Mahdi qala sami'tu Syekh Al-Auhad. Suf tengok. Ali ibn Mahdi mengatakan sami'tu Syekh Al-Auhad, Syekhul Masyayikh Abul Hasan Ali ibn Ismail Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yaqul. Suf tengok. Maknanya memang benar-benar sanad ini adalah sanad yang benar di dalam nisbatul kitab ilal Imam apa? Asy'ari. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi at-thayyibin wa ashabihil a'immatil muntakhabin amma ba'du. Fa inna ta'ifatan minan nas. Yani ini adalah mulai dari sini adalah kalamnya Imam Asy'ari. Sebelumnya hanya sebagai Sebelumnya hanya sebagai sanad. Amma ba'du fa inna ta'ifatan minan nasi ja'alul jahla ra'sa malihim. Yani sekelompok daripada orang itu menjadikan al-jahla, kebodohan itu ra'sa malihim. Maknanya modalnya mereka hidup itu hanyalah kebodohan. Maknanya mereka jadikan kebodohan itu adalah basic bagaimana mereka itu hidup. Yani mereka itu hidup berdasarkan apa? Kebodohan. Wa thaqula alaihimun nadhar wal bahthu aniddin. Dan berat bagi mereka itu nak research atau mencari tentang agama, yakni belajar itu susah. Loh, memang berkali-kali saya katakan itu taklif yang paling susah itu adalah taklif untuk belajar, taklif untuk berpikir paling susah. Orang sholat mudah tapi suruh berpikir, wallah sabah. Yakni berkali-kali juga Syekh Said mengatakan itu kepada saya, yakni bahwasanya at-taklif bin nadhar at'af, berkali-kali lipat susahnya taklif untuk puasa, zakat, dan sholat. Memang benar, padahal berpikir di dalam agama itu wajib, karena Allah mengatakan fandur, berpikirlah, kata perintah. Wa malu ila takhfifi wat taklid, yakni mereka sudah tak nak berpikir, tak nak bahas di dalam usuluddin, dan mereka lebih condong ke takhfif,
hidup itu senanglah, mudah je, masuk surga, hidup seronok, mati masuk surga. Seronok sangat hidup itu jika macam itu. Bismillah. Wat taklid, sudahlah, tak ya berpikir ikut je. Ini budaya seperti ini budaya yang tak bagus ya. Saya tuh sering jumpa orang, saya ikut kiai je, saya ikut tok guru je. Tak boleh macam itu. Kiai, tok guru, habib, ustadz itu hanya memberikan Anda modal je. Anda tidak boleh untuk ikut mereka terus, tidak boleh. Anda harus independen, Anda harus mandiri. Maknanya ketika minimum di dalam usuluddin ya, di dalam usuluddin perkara-perkara yang basic, para ustadz, para tok guru, para habaib itu memberikan kepada Anda modal. Sekiranya kalau Anda faham ini, Anda tidak perlu untuk ikut saya lagi. Kemudian masalah-masalah yang rumit memang Anda kena tanya. Tapi setiap masalah, apakah Nabi itu membawa Islam? Saya kena tanya ustadz, tak boleh macam itu. Apakah Allah mempunyai sifat kudrah? Saya kena tanya ustadz, saya kena tanya habib, tak boleh macam itu. Kenapa? Karena perkara-perkara ini harus Anda yakini dengan akal, bukan Anda yakini dengan taklid. Kalau Anda untuk mengetahui Allah itu ada, Anda mengetahui Nabi itu khotamun nabiyyin, Anda tanya ustadz, Anda tanya habib, di situ akan ada unsur taklid fi usuluddin. Dan ketika Anda taklid fi usuluddin itu berbahaya, karena banyak sekali ulama mengatakan taklid di dalam usuluddin itu tidak sah dan menjadikan agama Anda itu, Islam Anda itu disangsikan untuk tidak sah ya. Nih, maknanya Anda itu kafir. Ada sekelompok yang tidak sedikit daripada ulama, minhum Imam Sanusi fi ba'di kutubihi ya. Fi ba'di kutubihi. Karena itu di dalam masalah usuluddin Anda tidak boleh untuk taklid. Anda kena berpikir dengan independen. Adapun perkataannya masyayikh hanya sebagai trigger. Apa trigger itu? Pemacu saja di dalam Anda untuk berpikir. Setelah itu Anda kena berpikir secara independen. Nanti masalah-masalah yang susah-susah, apakah keponakan dapat warisan? Itu tanya memang, itu tanya. Karena apakah keponakan atau anak buah mendapat warisan, itu bukan min usuluddin, itu di daripada masail yang khafiyah, masalah-masalah yang susah yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Apakah ketika saya sholat jamak takhir, asar dan duhur dulu atau asar dulu? Itu kena tanya memang. Karena ini adalah masail-masail yang khafiyah, bukan masail-masail yang jaliyah. Adapun masail-masail yang jaliyah tidak diperbolehkan, bahkan berdosa untuk taklid. Dan Imam Asy'ari mengatakan ta'ifatan minan nas, yang menjadikan kebodohan itu basic daripada cara hidup mereka, basic daripada agama mereka itu, mereka tak nak berpikir dan mereka lebih selesa untuk taklid. Sudah apa katanya orang, saya ikut. Allah beri akal nih, bukan untuk ikut. Anda kena berpikir. Wa ta'anu fi man fattasha an usuluddin wa nasabuhu ila dhalal. Bukan hanya itu, mereka bukan hanya taklid. Taklidnya mereka itu taklid yang buta. Dan mereka memaki, mereka mengkritik. To'anu itu makna to'anu itu artinya menusuk. Tapi bukan menusuk itu, maknanya mereka melukai, mereka mencalar reputasi orang-orang yang research di dalam usuluddin dan mengatakan orang yang belajar usuluddin itu bolal, sesat. Tidak boleh belajar usuluddin, tidak boleh. Wa za'amu annal kalam fil harakati was sukuni, dan mereka za'amu itu mengira, tapi perkiraan yang salah. Mereka mengira bahwasanya Anda membahas pasal harakah was sukun wal jisim wal arad wal alwan wal akwan. Apa itu? Ini istilah-istilah yang mungkin Anda baru pertama kali dengar ya. Kita akan jelaskan sikit-sikit saja. Kalau Anda nak lebih detail, ikut saya punya daurah di Durusul Tauhid situ. Ini akan saya jelaskan sedikit lebih detail. Terutama mungkin saya akan beri globalnya di sini, nanti lebih detailnya di daurah-daurah saya yang lebih yang lebih khusus. Ini hanya untuk muqaddimah saja. Anal kalam fil harakah. Apa itu harakah? Harakah itu adalah kaunu syai' fil makanil tsani fil waqti tsani. Jadi
Ini di sini ya, MP3 di tempat ini, di waktu yang pertama di sini, kemudian di sini. Lah, adanya sesuatu di tempat yang kedua, di waktu yang kedua, itu namanya apa? Gerakan, harokah. Adanya sesuatu di waktu yang kedua, di tempat yang pertama, itu namanya apa? Sukun, diam. Al-kalam fil, dan ini mu'tamad ahli sunnah ya, nanti ada beberapa dalilnya, nanti ada beberapa khilaf di situ, tapi bukan di situ tempatnya. Wal jisim, apa itu jisim? Jisim itu benda ini pulpen. Kalau Anda potong dua-dua, sampai nanti akan sampai ke sesuatu yang paling kecil. Itu namanya adalah jauhar. Apa namanya? Jauhar. Lah, jauhar itu kalau satu, tapi kalau dia bergabung menjadi dua, ada satu jauhar dan jauhar yang lain, dia bergabung, dia berkumpul, itu namanya apa? Jisim. Itu namanya apa? Jisim. Wal arad, apa itu arad? Arad itu sesuatu sifat yang menempel di jisim. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia kena menempel di jisim. Itu namanya apa? Al-arad. Wal alwan, apa itu alwan? Alwan itu adalah warna, karena warna min jumlatil arad. Wal akwan, apa itu akwan? Akwan itu adalah sifatul arad ya nih. Atau naun apa namanya? Ahkamul arad. Akwan ada 4. Harokah, sukun, ijtima' wal iftiraq. Yakni bergerak, diam, berkumpul dan berpisah. 4 ini di dalam ahli sunnah namanya apa? Akwan. Wa mahalluhu, nanti insyaallah saya jelaskan kalau saya buat daurah insyaallah di apa itu namanya? Makulatul Asyrah. Wal juzu' itu yang lebih dikenal dengan nama apa? Al-jauharil far. Wat tufrah, tufrah ini adalah masalah yang ada disebutkan di dalam apa namanya? Nadham, tufratun nadham. Wasifatul bari, begitu pula tentang sifat-sifatnya bari. Bari itu adalah khaliq, pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla bid'atun wa dhalalah. Mereka mengatakan bahwasanya ulama-ulama yang membahas pasal harokah wa sukun hadhihi khuza'balat ya nih. Ya ini dongeng, dibilang ya apa ini, cakap masalah apa ini? Oh, dan banyak. Saya itu jumpa orang itu ketika saya cakap, Anda belajar apa? Saya belajar ilmu kalam. Siapa yang nak tanya Anda pasal ilmu kalam ini siapa? Loh, dulu ketika saya belajar Minhajut Thalibin, cakap, Anda mengaji apa? Saya mengaji Minhajut Thalibin. Loh, siapa orang yang akan tanya Anda sampai level apa Minhajut Thalibin? Tidak ada. Orang-orang yang cakap seperti itu jangan Anda anggap apa namanya? Jangan Anda anggap serius. Anggap saja kucing mengeong, kafilah apa? Berlalu. Karena orang-orang tersebut itu mereka itu menjadikan kebodohan ra'su malihim. Kebodohan adalah modal mereka di dalam apa namanya? Hidup. Bukan hanya itu, setelah mereka itu menjadikan kebodohan sebagai modal mereka itu menganggap ulama-ulama yang mempunyai ilmu di atas mereka itu mereka nisbatin pada apa? Bid'atun wa dhalalah. Ada ulama hada bid'ah. Kalau orang-orang Jawa itu mengatakan orang ini keblinger. Keblinger itu maknanya offside, melebihi batas karena ilmunya yang tinggi. Loh, anta orang bodoh menghukumi orang yang lebih alim daripada Anda, dia itu offset. Anda buat semacam itu, Anda pun juga apa? Offset. Kif Anda menghukumi ulama offset. Memang Anda tahu batasannya ulama tersebut. Anda ini orang bodoh. Kenapa Anda menghukumi orang alim bid'atun wa dhalalah? Anda tahu pasal harokah wa sukun, Anda tahu pasal alwan wal a'rad, Anda tahu. Ketika Anda tidak tahu, kenapa Anda menghukumi itu adalah bid'atun wa dhalalah? Dan wadih ya nih, Anda tengok Wahabi ketika cakap pasal ilmu kalam, bid'ah, dhalalah, lam yakul bihis salaf. Wa qalu law kana dzalika hudan wa rasyadan la takallama fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu wa ashabah. Kalau memang kalam di dalam masalah-masalah ini tuh perkara yang oke, niscaya yang pertama kali cakap pasal harokah wa sukun wa khuza'balat ghairuhuma an-nabi wa sahabah wa khulafa'uh. Tapi tidak ada kami melihat Nabi cakap pasal harokah. Coba berikan saya hadis cakap pasal ta'riful apa? Harokah. Cakap pasal jauhar wal arad. Mana? Tidak ada. La sahabah wala khulafa'ur rasyidin.
Wa qalu, hada syubhah bitobat syubhatul wahabi di dalam hadwuhum li ilmil kalam. Wa qalu wa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta takallama fi kulli ma yuhtaju ilaihi min umuriddin wa bayyanahu bayanan syafiyan wa lam yatruk ba'dahu li ahadin maqalan. Dibilang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggal sampai sudah menyampaikan perkara-perkara yang sudah yang diperlukan oleh umat muslim. Nabi tidak meninggal kecuali dalam keadaan agama ini sempurna. Dan Rasul tidak pernah cakap pasal ilmu kalam. Perkara-perkara ini tidak pernah Rasul cakap. Maknanya ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena Rasul tidak cakap pasal ini. Dan agama sudah sempurna. Dan Rasul tidak cakap. Maknanya perkara ini kan tidak diperlukan. Ini adalah dalil orang yang mengatakan ilmu kalam itu bid'atun wa dhalalah. Walam yatruk ba'dahu li ahadin maqalan fima lil muslimina ilaihi hajah min umuri dinihim wa ma yuqarribuhum ilallahi azza wa jal wa yuba'iduhum an sakhatih. Dia bilang dia tidak Rasul itu tidak meninggalkan. Oke lah, nanti aku akan meninggal nih. Ada sesuatu yang belum aku sampaikan. Nanti Abu Bakar engkau jelaskan ya. Tidak ada. Rasul tidak meninggal kecuali apa yang sudah wajib untuk disampaikan beliau sudah sampaikan. Di atas itu yang menambah kepada agama itu adalah bid'atun wa dhalalah. Bukankah ini dalilnya Wahabi? Betul apa tidak? Setiap cakap ada bid'ah. Kullu man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yakni darabahu turbatan wahidah syafiyah kafiyah kamilah, yakni Rasul tidak meninggalkan satupun perkara yang bisa untuk mendekatkan mendekatkan mereka kepada Allah dan menjauhkan mereka daripada murka Allah, kecuali Rasul sudah jelaskan. Dan perkara ini tidak diserahkan kepada orang lain. Falamma lam yarwu anhul kalama fi syai'im mimma dzakarna alimna annal kalam fihi bid'atun wal bahtha anhu dhalalah. Ketika tidak ada satu perawi pun daripada hadis yang menukil hadis Rasul tentang perkara-perkara yang saya sebutkan daripada harokah, wasukun, dan khuza'balat itu katanya ini, maka maknanya cakap di dalam masalah-masalah ini apa? Bid'atun wa dhalalah. Anda mempelajari itu bid'ah, dan Anda cakap pasal itu juga bid'ah. Anda belajar bid'ah, mengajarkan juga bid'ah, tahu pun juga bid'ah. Coba tengok. Li'annahu law kana khairan lama fatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa sallama wa la takallamu fihi. Kalau memang cakap di dalam harokah wasukun itu baik, niscaya Nabi juga pasti akan cakap, para sahabatnya juga pasti akan cakap. Ketika Rasul dan para sahabat tidak cakap, maknanya ini perkara yang tidak baik, Qalu wali annahu laisa la yakhlu min wajhin, yakni mereka juga cakap tidak adanya dalil Nabi cakap pasal ini dan para sahabatnya itu cakap pasal ini tidak jauh daripada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma an yakunu alimuhu fasakatu anhu aw lam ya'lamuhu bal jahiluhu. Rasul dan para sahabatnya tidak cakap, ada kemungkinan mereka tahu tapi mereka tidak cakap, atau mereka tidak tahu, karena mereka tidak tahu ya otomatis tidak cakap. Ini adalah kemungkinan yang bisa mereka ambil daripada kenapa kok tidak ada hadis pasal ilmu kalam, tentang mabahis ilmu kalam tidak ada hadis. Ini adalah klaim ya. Nanti oleh Imam Asy'ari akan dijelaskan. Nanti kalau ketika kita membaca kitab ini, saya akan jelaskan beberapa ahadits daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang as'ab masail wa adakkuha fi ilmil kalam. Di antaranya adalah masalah tasalsul nau'i. Di dalam hadisnya Imran ibn Husain, yang mana Syekh Said cakap pasal itu bal kataba syarhan li hadzal hadis bi khususihi. Tentang apa masalah apa tasalsul nau'i di dalam ilmu kalam, yang mana Ibn Taimiyah berusaha dari kiri dan kanan untuk
mentakwil hadis ini sekiranya sesuai dengan apa yang Ibn Taimiyah yakini. Masalah tasalsul nau ini min agmad wa min adakki masaili apa? Ilmil kalam. Ar-Rasul yushiru ilaihi. Apalagi perkara-perkara yang lebih jelas daripada tasalsul nau seperti wujudillah, sidqul anbiya. Itu adalah perkara-perkara yang min jalil ilmil kalam. Perkara-perkara yang jelas daripada ilmi kalam, yang Anda sendiri bisa langsung paham. Tapi mereka mengklaim tidak adanya hadis yang berkaitan tentang ilmu kalam. Ini klaim ya. Menunjukkan ya imma Rasul tahu tapi Rasul diam. Begitu pula sahabatnya. Atau memang Rasul dan para sahabatnya tidak tahu. Lah kalau seumpamanya Rasul itu tahu tapi Rasul itu diam, begitu pula para sahabatnya, maka kita pun juga tidak perlu untuk cakap, kita diam saja. Fa in kanu alimuhu wa lam yatakallamu fihi wasi'ana aidon nahnu sukutu anhu kama wasi'ahumus sukut anhu. Maka kita juga bisa untuk diam seperti mereka boleh untuk diam. Rasul tidak jelaskan itu, kita pun juga kena diam. Wa wasi'ana tarkul khawdi fihi kama wasi'ahum tarkul khawdi fihi. Dan kita juga tidak perlu untuk menyelam di dalam ilmu kalam seperti mereka tidak menyelam di dalam ilmu kalam. Li'annahu law kana minad-din ma wasi'ahu musukut anhu. Kalau memang belajar atau mengajarkan ilmu kalam itu daripada agama, tidak akan mungkin Nabi itu diam, tidak akan mungkin sahabat itu diam. Ketika mereka diam, makna walaupun mereka tahu dan mereka diam, maknanya mempelajari pasal harokah wa sukun wa tofrah wal alwan wal aqwan ini bukan daripada agama. Kemungkinan yang kedua, wa in kanu lam ya'lamuhu wasi'ana jahluh kama wasi'a ulaika jahluh. Kalau memang mereka itu apa namanya? Kalau memang mereka itu tidak tahu masalah ilmu kalam ini, maka kita pun juga boleh untuk tidak tahu. Nabi boleh untuk tidak tahu. Para sahabat juga boleh untuk tidak tahu. Kita pun juga boleh untuk apa? Tidak tahu, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Li'annahu law kana minad-din lam yajhaluhu. Kalau memang perkara ilmu kalam itu daripada din, mereka tidak mungkin tidak tahu. Tapi karena mereka tidak tahu dan Allah tidak beri ilmunya kepada Nabi dan para sahabat, maknanya kita juga boleh untuk tidak tahu dan tidak belajar pasal ilmu kalam. Fala kilal wajhaini al kalam fihi bid'atun wal khawdu fihi dhalalah. Menurut dua kemungkinan ini, Anda cakap pasal ilmu kalam bid'atun dan Anda mempelajari secara mendalam ilmu kalam itu dhalalah. Fahadhihi jumlatu mahtaju bihi fi tarkin nadhari fil usul. Inilah kira-kira dalil ijmal, dalil global kenapa mereka itu tidak mau cakap pasal akidah, mereka tidak mau cakap pasal usuluddin. Qala Syekh Abdul Hasan al-Jawab anhu min salasati awjuh. Dibilang Imam Al-Asy'ari mengatakan pertanyaan ini bisa Anda jawab daripada tiga aspek, tiga wujuh. Wujuh itu segi, perspektif. Yang pertama, qalbu su'ali alaihim. Qalbu su'al ini kita balik, kan mereka mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah cakap pasal ini dan Nabi tidak pernah membahas masalah ini. Kalau Anda membahasnya, maknanya Anda ini apa? Bid'ah. Dibalik loh. Macam mana? Ini sebaliknya. Nabi tidak pernah membid'ahkan orang yang membahas masalah ini. Padahal ya, Nabi tidak pernah membid'ahkan orang yang membahas masalah ini. Dan Anda membid'ahkan. Bukankah membid'ahkan yang tidak dibid'ah, yang membid'ahkan yang tidak dibid'ahkan oleh Nabi itu adalah bid'ah? Itulah kan dalilnya Wahabi kan situ kan. Nabi tidak pernah maulid. Maknanya yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah loh. Memang Nabi pernah membid'ahkan maulid. Anda membid'ahkan yang tidak pernah dibid'ahkan oleh Nabi, itu pun adalah apa? Bid'ah. Dan ini adalah perkara yang oleh para usuliyun itu di garis bawahi dengan garis, dua garis ya. Ini maknanya disorot oleh usuliyun dan diperhatikan secara mendetail bahwasanya
At-tark laisa dalilul hurmah. Ketika Nabi meninggalkan sesuatu, bukan maknanya yang ditinggalkan Nabi itu haram. Ini kena difahami. Haram itu adalah perkara yang ada larangannya. Maknanya Nabi melarang itu adalah haram. Tapi kalau Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah mewajibkan, dan tidak pernah berbuat, Anda tidak bisa untuk menjadikan at-tarku dalilul hurmah. Tidak, Anda tidak bisa. Maknanya Nabi tidak buat ini, tidak menunjukkan ini adalah haram. Nabi tidak pernah bahas pasal ilmu kalam kalau memang benar-benar Nabi itu tidak pernah bahas pasal ilmu kalam. Law faradna hadza sahihan, niscaya Nabi niscaya membahas masalah harokah wa sukun wa ghairuha min wa ghairuhuma min masaili ilmil kalam, bukan perkara yang haram. Li anna tarka laisa dalilul hurmah, laisa dalilal hurmah. Bi an yuqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakul aidan innahu man bahasa an dzalika wa takallama fihi faj'aluhu mubtadi'an dhalan. Yakni Anda kena membalik pertanyaan kepada mereka dengan cara Anda mengatakan Nabi pun tidak mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang membahas secara mendalam tentang harokah wa sukun wal a'rad, jadikanlah orang tersebut apa? Mubtadi'an wa dhalan. Tidak ada. Anda nak cari hadis di kutubus sittah, kutubus tis'ah, hatta kutubul mi'ah, Anda tidak akan apa? Anda tidak akan jumpa hadis semacam ini. Faqad lazimakum an takunu mubtadi'atan wa dhullalan id qad takallamtum fi syai'in lam yatakallam fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda sudah menjadi mubtadi'ah juga. Anda sudah menjadi dhullal, orang-orang yang sesat, karena Anda cakap di sesuatu yang Rasul tidak pernah apa? Cakap. Yakni hadza dalil kama lazimana lazimakum. Jadi, dan ini maknanya ini kalau ada dalil yang mana dalil itu menghantam kita dan menghantam orang lain, yakni maknanya dalil ini problem. Di dalam Minhajul Baydawi dikatakan hadza naw' minad dalil maknahu ilzamun mustarak. Makna ilzamun mustarak, dalil ini tidak bisa untuk dijadikan dalil untuk saya atau untuk Anda, karena dalil ini juga mengcounter saya dan mengcounter Anda. Maknanya dalil ini bermasalah karena dalil itu arahnya cuma satu. Kalau ada dalil berarah dua, itu hadza dalil fihi muskilah. Terus macam mana? Cari dalil yang lain. Hadza dalil ghairu shalihin fid dalalah. Wa dhallaltum man lam yudallilhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian itu menyesatkan orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak disesatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jayyid jiddan. Fa'ammal harokah was-sukun wal kalamu fihima fa asluhuma mawjudun fil Quran wa huma yadullani alat tauhid. Dibilang adapun harokah was-sukun sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran, cuma kalian yang tidak tahu. Kan Anda kan cakap kan, fardul awal Nabi tidak pernah cakap. Nabi tidak pernah cakap laisa dalilul hurmah. Wa illa lakanal ilzam mustarakan baini wa bainakum. Ma'anna suf ala anna hadzalil ilawa ziyadatan ala hadza. Nabi dan Al-Qur'an cakap pasal harokah wa sukun. Loh, di mana? Tengok. Fa asluhuma mawjudun fil Qur'an. Berbicara masalah harokah wa sukun dan dijadikan harokah wa sukun itu adalah dalil untuk hudusil alam itu ada di dalam Al-Quran. Dan harokah wa sukun itu menunjukkan terhadap keesaan Allah, menunjukkan terhadap apa? Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula al-ijtima' wal iftiraq. Ijtima' itu bergabung, iftiraq itu berpisah. Harokah wa sukun, ijtima' wal iftiraq di dalam ilmu kalam dikatakan itu adalah al-aqwanul arba'ah. Al-aqwan arba'ah adalah harokah, sukun, ijtima' wal iftiraq. Dan semua empat ini ahli sunnah mengatakan perkara yang wujudi, berbeza dengan arot-arot yang lain. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an khalilihi Ibrahim salawatullah alaihi wasalamuhu fi qissati ufulul kawakib wa syamsu wal qamar wa tahrikuha min makanin ila makanin. Dibilang, tengok bagaimana kisahnya Sayyidina Ibrahim dan ketika berdebat dengan Raja Namrud. Dibilang, kalau memang
Karena dari awal memang Raja Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, mereka itu meyakini bahwasanya planet-planetnya adalah Tuhan. Dikatakan mereka itu abadatul kawakib. Abadatul apa? Kawakib. Falasifah yang menyembah bahwasanya planet-planet ini hidup. Anda kena paham itu. Ada beberapa, dan ini akarnya bukan zaman sekarang, dari zaman dahulu sudah ada semacam ini. Raja Namrud dan kaumnya Nabi Ibrahim itu meyakini bahwasanya bulan itu punya nyawa, matahari itu punya nyawa, dan mereka lah yang secara langsung mengatur kejadian yang ada di bumi. Dan inilah yang diyakini oleh Aristo, yang diyakini oleh Ibnu Sina, walaupun Ibnu Sina itu adalah falasifah, begitu pula Farabi, yang mana dua orang ini walaupun dinisbatkan kepada falasifatul Islam, akan tetapi fil hakikoh, seperti katanya Imam Ghazali di dalam Mungkit Minad Dhalal, mereka ini hakikahnya meyakini apa yang diyakini oleh falasifatul Qudama, falasifah yang awail, yang meyakini bahwasanya planet-planet ini hidup, dan mereka lah yang mempunyai peran dan mempunyai kekuatan untuk mengatur apa yang terjadi di bumi, bukan Allah. Karena itu mereka menyembah planet, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kaum-kaumnya tentang bahwasanya apa yang kalian sembah daripada planet-planet itu bukan Tuhan, Nabi Ibrahim mengatakan ketika melihat bulan, hadza rabbi. Dan bulan itu uful. Apa itu uful? Uful itu tenggelam. Tenggelam, dia bergerak. Pertama, apa tuh namanya? Cahayanya terang sempurna, kemudian tenggelam, bergerak, tenggelam. Loh, kalau memang dia itu Tuhan, dia tidak akan bergerak, dia tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena gerakan itu berubah. Wal uful min jinsil harokah, wal harokah min jinsil taghayyur. Dan kalau memang ada itu berubah, Tuhan itu tidak berubah. Kenapa? Kalau berubah akan ditanyai, kenapa kok berubah? Sebelum berubah, apakah dia sempurna? Sempurna lah. Kok dia sempurna, untuk apa berubah? Apakah agar lebih sempurna? Kenapa dia bergerak? Kenapa dia tenggelam? Apakah lebih sempurna karena dia tenggelam? Tidak. Terus untuk apa dia sempurna? Terus untuk apa dia tenggelam? Apakah dia kurang kalau tenggelam? Kalau kurang, macam mana Tuhan itu bisa kurang? Oh, dia tak kurang dan tidak sempurna. Terus dia bergerak untuk apa? Ya, ini saja-saja semacam itu. Dan Tuhan tidak berbuat perkara yang saja-saja, tidak berbuat perkara yang abad. Karena itu adalah kisahul uful, yang mana ufulul kawakib, ketika tengok matahari, wah, ini lebih besar daripada bulan. Ketika dia lebih besar daripada bulan, maknanya ini adalah Tuhanku. Ketika matahari itu tenggelam, loh, Tuhan kok tenggelam, cahayanya hilang. Yang namanya Tuhan, dia kena sempurna terus-menerus. Dia tidak boleh bergerak, dia tidak boleh apa? Berubah. Kalau dia bergerak dan berubah, maknanya akan ada perubahan. Perubahan itu biasanya akan berubah kepada yang lebih sempurna. Ketika dia itu lebih sempurna, maknanya sebelum berubah dia tidak sempurna. Tuhan itu nakis, dan Tuhan tidak boleh nakis, tidak boleh kurang. Bukan ini maknanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bukan seperti itu. Banyak orang mengatakan, oh, Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Tidak. Nabi Ibrahim tahu Tuhan itu Allah, cuma dia nak mengajarkan kepada apa? Kepada kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya pada saat itu menyembah planet, kaumnya menyembah bulan, menyembah matahari, dibilang apa? Astrologi atau apa? Saya kurang tahu ya. Ini memang ada madhab falasifatul Qudama yang mereka itu meyakini bahwasanya planet ini apa? Hidup. Begitu pula ketika berdebat dengan Namrud alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud alaihi salam, yang mana Namrud meyakini bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan, katanya Namrud ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke, kalau memang Anda itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang aku yakini, itu menciptakan bulan dan matahari, dan itu berputar
dengan satu orbit, satu lintasan, satu arah. Dari timur ke barat. Matahari terbit daripada timur ke barat. Dan arah itu sama saja, yakni arah daripada timur ke barat sama dengan arah daripada barat ke timur, daripada utara ke selatan sama saja. Dari banyak sekali arah itu, Allah memilih matahari itu bergerak daripada timur ke barat. Dan Allah bisa saja untuk merubah itu matahari terbit daripada barat dan tenggelam di timur. Wa hadza sayaqa'u yaumal qiyamah, pada hari kiamat matahari akan terbit daripada barat dan tenggelam daripada timur. Kalau Allah nak rubah matahari terbit daripada utara, tenggelam daripada selatan, tidak ada masalah. Nabi Ibrahim mengatakan seperti Allah yang menciptakan matahari dan bulan dan menjadikan adanya lintasan tertentu, adanya orbit tertentu, gerakan tertentu, dan Allah lah yang menjadikan matahari terbit daripada timur dan tenggelam di barat. Kalau memang Anda mempunyai skill seperti Allah, maka rubahlah matahari itu daripada barat ke timur. Tidak bisa. Karena itu keluar daripada kemampuan manusia. Yang bisa buat seperti itu adalah apa? Tuhan. Maknanya dari barat ke timur itu kan gerakan kan. Bagaimana Anda bergerak daripada barat ke timur? Di sini menunjukkan bahwasanya memang gerakan itu bisa dijadikan dalil untuk keesaan Allah. Untuk keesaan apa? Allah. Maknanya yang Anda kira itu adalah bid'atun wa dhalalah. Itu digunakan oleh Allah untuk membuktikan keesaan Allah. Maknanya Allah itu kalau macam itu bid'atun wa dhalalah. Engkau yang bid'ah wa dhalalah. So, inilah apa yang dikatakan oleh Imam Asy'ari. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an khalilihi Ibrahim shalawatullah alaihi wasalamuhu fi fi qissati ufulil kawakib wasyamsi wal qamar wa tahrikuha min makanin ila makan. Yani sof tengok. Dan bagaimana Allah itu menggerakkan matahari dan bulan daripada tempat ke tempat yang lain, menggerakkan sof. Sebelum Anda memahami itu, Anda kena memahami apa itu gerakan dan apa itu diam. Tanpa itu Anda tidak akan memahami tahrik sama sekali. Madalla ala anna rabbahu azza wa jalla la yajuzu alaihi syai'un min dzalik. Ketika Anda itu memahami bahwasanya matahari dan bulan itu bergerak, dan Anda kena memahami apa itu matahari, apa itu gerak, maka Anda dengan memahami itu, Anda akan memahami bahwasanya Allah tidak bisa, atau la yata'allaq Allah itu dengan gerakan. Kenapa? Kalau Allah itu bergerak, dan yang namanya gerakan itu adalah benda, suatu benda yang ada di tempat yang kedua, di waktu yang kedua. Maknanya yang namanya gerakan itu ada kena mengena dengan tempat dan waktu. Dan daripada akidah ahli sunnah, Allah tidak ada kena mengena dengan tempat dan waktu. Kalau Allah bergerak, Allah perlu waktu dan Allah perlu tempat. Dan kalau Allah perlu tempat, Allah itu terbatas. Dan kalau Allah terbatas, siapa yang membatasi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yatanazzahullah aniz zamani wal makan. Dan secara otomatis Allah tidak bergerak. Allah tidak yata'alaq, zatnya Allah itu dengan bergerak. Kenapa? Karena gerakan itu mustahilun Allah. Ketika ada benda-benda lain yang bergerak, kita yakini bahwasanya itu bukan Tuhan. Itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Madalla ala anna rabbahu azza wa jalla la yajuzu alaihi syai'un min dalik wa anna man jaza alaihi al-ufulu wal intiqal min makanin ila makanin falaisa bila. Dan barang siapa yang boleh untuk uful, tenggelam dan berpindah daripada tempat satu ke tempat yang lain, ketahuilah itu bukan itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena ada lawazimul hawadis. Anda kalau tengok di adillah mutakalimin di dalam wujudillah subhanahu wa ta'ala, majority terbina atas harokah alat taghayyur. Wallahu a'lam. Wa ammal kalam fi usulit tauhid fa ma'khudun aidan min kitab. Adapun kalau Anda nak tengok di dalam pembahasan-pembahasan, Anda kan mengatakan orang yang cakap pasal usulut tauhid tentang sifat-sifat Allah, tentang keesaan Allah, semua itu adalah bid'ah. Macam mana bid'ah? Di dalam Al-Quran itu ada. Tengok, qala Allah Ta'ala law kana fihima alihatun illallah
la fasadata. Ini adalah dalil, dibilang di dalam ahli sunnah ini dinamakan adalah dalilul tamanu, dalilul wahdaniyah. Dibilang laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Laukana fihima ay fil ardi was sama alihatun illallah, ada Tuhan, banyak Tuhan selain Allah. Ini namanya adalah fardut takdiri ya, bilang fardul himar. Oke lah, nufrid karena akal kita atau dehin yumkin an nufrid syai'an muhalan. Belum ada hukumnya. Oke lah kalau ada semacam ini, kemudian hukumnya macam mana? Anda kena tasawur dulu, baru Anda tengok hukumnya macam mana. Di dalam ilmu kalam dan mantik ini namanya adalah fardul himari. Fardul apa namanya? Himari. Anda menfard sesuatu, memisahkan sesuatu tanpa Anda menghukuminya. Karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawurihi. Anda kena fardu dulu, baru Anda apa namanya? Menghukumi. Oke, sekarang kita fardu bahwasanya ada Tuhan banyak di dalam bumi dan langit. Niscaya bumi dan langit itu akan apa? Fasadata. Apa makna fasadat? Apa makna fasadata? Khuruj anin nizam. Dia tidak akan, sistemnya tidak akan sempurna. Pasti akan apa? Bentrok. Kenapa? Karena Tuhan ini nak macam ini, Tuhan ini nak macam ini. Sudah saya jelaskan secara detail masalah ini di dalam, tengok di video-video saya di dalam Jinan TV. Saya jelaskan pasal burhanut tamanu wa burhanut tawafuk. Bagaimana kalau ada dua Tuhan ini begaduh, ada problem, sepakat pun juga ada problem. Tidak mungkin Tuhan kena apa namanya? Satu. Tuhan kena satu. La fasadata, pasti langit dan bumi itu pasti akan rosak. Rosak itu macam mana? Rosak itu maknanya satu daripada dua. Makna rosak tidak terjadi, atau terjadi tapi tidak oke, tidak macam semacam ini. Jadi sistemnya itu tak oke, sering error, macam handphone. Kalau dia ada tapi kalau sistemnya tidak oke kan sering apa namanya? Sering error. Ini takyah Tuhan je. Di sebuah negara, di Malaysia kalau ada dua Perdana Menteri macam mana? Hancur kan? Di Indonesia kalau ada dua presiden macam mana? Hancur kan? Kenapa? Kalau ada dua presiden, nanti satu cakap macam ini, cakap macam ini, semua punya tentara, akhirnya apa? Begaduh. Tidak bisa, kita kena bagi dua. Maknanya Tuhan itu hanya satu. Kalau ada dua, langit dan bumi bisa hancur. Laukana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata wa hadzal kalam mujazun munabbihun alal hujjah bi annahu wahidun la syarikalahu. Kalam ini dibilang kalam ini walaupun simple, walaupun sedikit, akan tetapi dia menunjukkan kepada keesaan Allah dan menunjukkan kalau ada Tuhan lebih daripada satu, akan ada pertentangan. Anda pernah tengok movie Clash of Titans? Kenapa itu? Karena ada dewa-dewa pencipta alam semesta itu apa? Begaduh, jadilah apa? Clash. Jadilah pertarungan. Wat tagolub. Tagolub ini saling mengalahkan. Kenapa? Karena aku Tuhan. Engkau ini mencabar aku sebagai aku Tuhan. Loh, aku pun juga Tuhan. Nah, begaduh kah? Karena yang namanya Tuhan, dia tidak akan mau untuk disamakan. Tidak akan mau untuk apa namanya? Disamai. Dia kena menjadi yang nomor satu. Dan tidak ada nomor satu itu dua. Nomor satu itu dua, tidak ada. Fa innama marji'uhu ila hadhil ayat, yakni kalamul mutakallimin di dalam masalah dalilut tamanu wa tawafuq akan kembali di dalam ayat ini. Maknanya dalil mutakallimin itu hanya penjabaran, penjelasan tentang ayat ini, tidak ambil daripada perkara yang lain. Ambilnya daripada apa? Al-Qur'an wa sunnah juga. Wa qauluhu azza wa jal mattakhadallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilah idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Dibilang Allah itu tidak ame anak. Allah tidak ame apa? Anak. Kenapa kok tidak ame anak? Karena kalau Allah itu ame anak, Allah itu kurang. Karena orang kalau tidak punya anak itu kurang. Orang sudah menikah 20 tahun tidak punya anak. Kurang apa tak? Ada semacam kurang. Hanya dia adopsi anak buat apa itu namanya? Bayi tabung. Dia berusaha untuk dia berusaha untuk menyempurnakan dirinya, betul apa tidak? Agar dia itu mempunyai anak. Lah kalau Allah itu mempunyai anak, maknanya Allah itu ingin sempurna. Loh, macam mana?
Kok Tuhan ingin sempurna? Yang tidak dikatakan Tuhan kecuali dia itu apa? Sempurna. Mattakhadallahu min waladin. Allah tidak ambil anak. Kenapa? Karena Allah itu sempurna. Orang yang ambil anak hanya orang yang tidak apa namanya? Sempurna. Zat yang ambil anak adalah zat yang tidak sempurna. Aku sudah sempurna, aku tidak perlu anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau memang ada Tuhan selain Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum. Yani setiap Tuhan akan pergi dengan apa yang dia ciptakan. Ini ciptaanku, aku tak nak. Engkau ambil ciptaanmu, aku ambil apa? Ciptaanku. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Satu sama lain akan berusaha siapa yang paling tinggi. Karena yang namanya Tuhan dia tidak mau untuk disaingi. Itu adalah sifat dzatiyah daripada Tuhan. Jangankan Tuhan, raja, perdana menteri, presiden, tidak nak ada apa? Tandingannya. Tidak mau. Itu manusia, apalagi apa? Tuhan. Tuhan tidak nak ada Tuhan selain aku. Tidak ada. Tuhan hanya satu. Wala ala, kalau memang ada Tuhan lebih daripada satu sama lain itu akan apa? Ala ba'duhum ala ba'd. Maknanya satu sama lain akan berusaha mana yang lebih tinggi. Ila qaulihi azza wa jal am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatasyabahal khalq. Yani apakah mereka itu, yakni orang-orang kafir itu menjadikan sekutu bagi Allah, dan yang mananya yang mana sekutunya Allah itu juga bisa menciptakan semacam Allah. Akhirnya tidak tahu mana ciptaan Allah, mana ciptaan sekutunya Allah. Akhirnya kalau memang ada semacam itu, ada sekutu Allah yang mempunyai skill sama seperti Allah, maka akan terjadi wala ala ba'duhum ala ba'd. Satu sama lain akan bergaduh dan akan menjadi berebut mana yang paling tinggi. Wa kalamul mutakallimin fil hijaji fi tauhidillah innama marji'uhu ila hadhil ayah allati dzakarna. Begitu pula kalamul mutakallimin ketika berdebat di dalam keesaan Allah, ketika buat tentang keesaan Allah, semuanya akan kembali kepada ayat-ayat ini. Maknanya kalamnya mutakallimin itu bukan perkara yang asing. Kalamnya mereka itu hanya penjabaran terhadap perkara-perkara yang global yang ada di Al-Qur'an. Wa sunnah kadzalik. Wa kadzalika sa'irul kalam fi tafsili furu'id tauhid. Wa kadzalika sa'irul kalam fi tafsili furu'id tauhid wal adli innama huwa ma'khudun minal Qur'an. Begitu pula bakil kalam-kalamnya mutakalimin yang lain selain kalam ini di dalam masalah-masalah yang lain, di dalam furu'id tauhid, bahwasanya Allah qadir, sifat-sifat Allah semuanya tidak diambil oleh mutakalimin daripada Jib Abu. Orang Jordan kalau mengatakan ente ini ambil daripada Jib Abu, yakni ini bukan dari kitab walaupun sunnah, daripada min nafsik, yakni tak. Kalam mutakalimin tidak ambil daripada diri mereka sendiri. Mereka tidak buat bid'ah, mereka hanya menjelaskan daripada Quran was sunnah. Mereka, karena itu kan di antara perbezaan antara mutakalimin wal falsafah, yang mana mutakalimin itu cara kerja mereka itu adalah berdasarkan konunil Islam, berdasarkan al-ma'lum minad-din apa? Bid-darurah. Mereka tidak ambil daripada diri mereka sendiri, berbeza dengan falsafat. Mereka ambil daripada muqtadayatul ukul, dengan apa yang mereka klaim. Karena itu ketika ada akal bertentangan dengan, yakni hasil ta'akul mereka bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'annya ditakwil. Mutakalimin tak macam itu, karena mereka berdasarkan makluminadin biddarurah. Jika ada hasil daripada pikiran mereka bertentangan dengan makluminadin biddarurah, ketahuilah hasil pikiran Anda itu salah. Coba pikir lagi daripada awal, karena pikiran yang benar, akal yang benar tidak akan bertentangan dengan makluminadin biddarurah. Ini adalah perbezaan yang sangat signifikan antara bagaimana style mutakalimin dan stylenya apa? Falasifah. Yang mana falasifah berpikir tidak berdasarkan makluminadin apa? Biddarurah, dan mutakalimin berpikir dengan makluminadin biddarurah. Begitu pula perkara-perkara yang lain, pasal sifatul bari tentang ba'ats wan nusyur kama sayati ba'da qaul, tentang nubuah, semuanya itu dibahas oleh mutakalimin bukan daripada diri mereka sendiri, bukan diambil daripada muntajat ukul mereka, bukan produk akal mereka, bukan, tapi ini adalah produk Al-Qur'an. Cuma mereka hanya apa? Menjabarkan. Insya Allah sampai sini saja. Pertanyaan yang akan datang kita akan cakap pasal apa? Al-ba'tsu wan nusur. Al-ba'tsu wan nusyur, ya. Ini
tentang bagaimana mutakalimin ini cakap juga pasal apa? Kebangkitan hari kiamat. Yakni mereka itu cakap pasal hari kiamat bukan dari akal mereka, bukan. Mereka cakap daripada apa? Kitab wa sunnah, yang mana dalil adanya hari kiamat. Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib cakap lebih daripada 10. Saya pun tengok terkejut saya. Lebih daripada apa? 10 dalil yang menyebutkan tentang apa? Tentang adanya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.